Abang Islam, Bang? Islam, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera. Ayo kita diskusi yang baik ya, Bang ya. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Kalau Yesus itu, Bang, manusia apa Tuhan itu, Bang? Sebenarnya. Dua-duanya, Bang. Dua-duanya, Bang. Emang Kalau di dalam dua-duanya- pikiran Anda, gini, Bang. Emang di dalam pikiran Anda Tuhan itu apa, Bang? Ya, Tuhan itu yang menciptakan manusia. Iya, di dalam pikiran Anda kata Tuhan itu, menurut Anda itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Tuhan Allah. Ya salah, Bang. Bahasa Arabnya Tuhan kok Allah. Makanya, Bang, diskusi kita ini jadi buntu karena begini, Bang. Pelan-pelan ya, Bang ya. Kita diskusi yang baik ya. Oke. Saya mau ngajarin lah orang-orang awam, teman-teman. Karena orang Kristen pun banyak yang seperti Wawan ini. Gini, Bang. Bang. Kalau Allah itu, Bang, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi apa? Allah itu satu, Bang. Bang, susah kita kalau diskusi kayak begini, Bang. Saya nggak nanya Allah itu 1, 2, atau 3, Bang. Gini loh, kita ini orang Indonesia, setuju? Ya. Oke, Al-Quran tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, setuju? Oke, di dalam Al-Quran ada huruf alif, lam, ha. Dibaca Allah, betul? Ya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu jadi apa? Allah, gitu. Nah, kalau diterjemahkan tetap saja dia Allah, Bang, betul? Nah, sementara kita ini nanya Tuhan. Nah, Tuhan itu, Bang, sebenarnya bahasa Arabnya apa? Bukan Allah. Tuhan itu bahasa Arabnya itu adalah Rob. Tahu? Tahu nggak? Kalau mau belajar biar saya ajarin, biar tahu buat Anda. Nah, Rob. Setuju? Makanya ketika Anda berdoa, ya Rob, artinya ya Tuhan. Setuju? Setuju. Nah, makanya, Bang, ketika pertanyaan Anda begini, Rob itu manusia apa bukan? Bahasa Arab, Bang, kata Rob itu bisa juga untuk manusia. Begitu. Contoh, Abang orang Jawa atau orang mana? Orang Jawa. Nah, kalau orang Jawa, saya lebih gampang ngomongnya, Bang. Kata Rob itu, Bang, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu jadi Gusti. Gusti. Nah, nah, coba, Bang, nih, ini biar enak kita diskusi. Gini, Bang ya, biar enak kita ngobrol. Gini, Bang. Pertanyaan Anda tadi kan, apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Bang, kalau orang Jawa memanggil yang di langit sana Gusti, betul? Ya, benar itu. Duh Gusti, begitu ya, betul? Oke. Betul. Betul tidak? Ketika orang Jawa memanggil seorang raja yang duduk di singgasana Gusti juga? Enggak juga sih, Bang. Kalau itu kan oke, sebentar Bang. Saya mau kasih contoh-contoh, Bang. Misal nih, di dalam kerajaan Jawa ya, atau yang masih ada sampai sekarang, Sultan Yogyakarta misalnya. Menurut Anda, Bang, nih, Jawa mana Anda? Saya udah di Sumatera, Bang. Cuma orang tua dari Jawa. Berarti udah hilang Jawa. Nggak boleh hilang Jawamu, Bang. Identitasmu itu kan sebagai Jawa. Jawamu mau ke Sumatera, mau kemana, jangan hilang. Gini, Bang. Ketika orang Jawa memanggil rajanya, itu dengan panggilan Gusti atau tidak? Ya, Gusti itu maksudnya itu kan yang diagungkan gitu, yang dihormati lah. Manggil Gusti atau tidak dia?
Ya, memang ada. Nah, jadi pertanyaan Anda itu sama seperti ini. Gusti itu manusia apa bukan? Jadi pertanyaan Anda itu salah, Bang. Gusti atau bukan? Kan susah kalau begitu, Bang. Makanya, Bang, kita ini, Bang, debat kusir gara-gara hal seperti ini. Begitu, Bang. Jadi pertanyaan Anda itu, Yesus itu Tuhan atau manusia, itu sama dengan pertanyaan dia itu Gusti apa manusia? Ya Gusti ya manusia bisa juga, Bang. Nggak ada yang salah. Ya. Terus satu lagi, Bang. Kalau silakan. Yesus sama Allah, kalau tinggi mana menurut Abang itu? Begini, Bang, tidak bisa kita bandingkan Yesus dengan Allah, Bang. Karena Allah itu, Bang, ini dalam perspektif agama kami ya, Bang ya. Allah itu tidak pernah ada. Allah itu adanya setelah Muhammad. Allah itu adalah Tuhannya orang-orang Quraisy. Jadi dulu, Bang, di agama Abang ada Allah juga kan? Nah, ini dia masalahnya, Bang. Ini dia masalahnya. Allah itu, Bang, bukan Allah. Salah, Bang. Allah dengan Allah tidak sama. Begitu. Tapi memang begini, Bang. Ini ada sebuah kesalahan yang sudah mendarah daging, Bang, di tengah-tengah masyarakat kita. Begini, Bang. Sebenarnya dulu Injil itu ya dibawa ke bahasa Indonesia, itu kan bukan bahasa Indonesia. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, karena majority orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang Islam, sudah menggunakan istilah-istilah Islam. Nah, banyak istilah-istilah Islam itu diserap ke dalam terjemahan Alkitab. Makanya ada istilah Rasul, ya kan? Ada istilah pokoknya istilah-istilah Islam lah di dalamnya. Seperti itu. Tetapi perlu diingat juga, Bang, bahwa bahasa-bahasa itu sebenarnya netral, Bang. Bahasa-bahasa itu tidak milik suatu agama apapun. Contoh, Bang, bahasa Jawa punya orang Islam atau punya orang Kristen? Bahasa Jawa punya orang Islam atau Kristen? Iya. Ya, kalau bahasa Jawa ya yang punya ya suku Jawa. Ya iya, sama seperti itu. Bahasa Arab itu yang punya orang Arab, Bang, bukan agama Islam. Salah. Begitu. Tapi intinya mau saya katakan begini, Bang Wawan. Allah itu, Bang, itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad. Dari mana Muhammad mendapat Allah itu? Dari orang-orang Quraisy. Karena satu-satunya umat yang menyembah Allah sebagai Tuhan adalah orang Quraisy. Begitu, Bang. Kalau kita belajar sejarah budaya ya, Bang ya. Setiap suku, setiap bangsa itu punya Tuhannya masing-masing. Contoh, orang Jawa dulu sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen, orang Jawa punya agama, Bang. Dia panggil Tuhannya itu dengan panggilan Gusti. Begitu. Terus juga orang Sunda juga punya Tuhannya. Terus orang India juga punya. Dan tidak ada mereka itu nyembah Allah, nggak ada. Ketika Islam masuk, barulah diperkenalkan sosok yang bernama Allah. Sebelumnya, Bang, mereka tidak pernah nyembah Allah. Makanya kalau kita menggali sejarah, coba, Bang, kita gali sejarah Pulau Jawa, kita gali sejarah Pulau Sumatera, kita gali sejauh manapun, tidak ada di situ mereka nyembah Allah, Bang. Allah itu masuk ketika Islam dibawa, diperkenalkan ke situ. Nah, satu-satunya umat yang menyembah Allah sebagai Tuhan itu adalah umat Quraisy, suku Quraisy, orang Arab Quraisy. Orang Yahudi nggak ada kenal Allah, Bang. Begitu. Ya karena kan bukan orang Islam. Gimana? Karena bukan orang Islam, orang Yahudi.
Iya Gitu kan, Bang? betul. Yang jadi masalah kenapa Allah diklaim sebagai Tuhannya para nabi terdahulu. Ini namanya fitnah yang nyata. Begitu Bang. Makanya kalau kita sebenarnya gini Bang, kita ini Bang harus bisa membedakan iman dengan kenyataan. Kalau iman, Abang akan mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang disembah nabi-nabi terdahulu. Itu iman Bang. Tetapi faktanya tidak berkata demikian. Nabi-nabi terdahulu tidak ada satupun yang menyembah Allah. Bahkan mereka mengucapkan Allah saja tidak pernah. Seumur hidup mereka tidak pernah Allah terucap dari mulut mereka. Karena mereka bukan orang Arab. Itu kalau kita mau jujur-jujuran Bang. Dan setiap orang yang mau berpikir ilmiah, akademis akan mengakui itu. Setuju? Iya. Tapi gini loh Bang, kalau menurut pendapatku Tuhan itu tuh satu itu Bang. Cuma gini, karena kita tuh kan dibedakan. Saya setuju dengan Anda Bang. Cuman masalahnya begini, siapa yang bercerita tentang Tuhan ini Bang? Kalau yang bercerita tentang Tuhan ini hanyalah orang yang menghayal, dia duduk-duduk di depan rumah, lalu dia bikin Tuhan, dia duduk di bawah pohon kelapa, dia bikin Tuhan. Nah itu yang disebut dengan Tuhan hasil karya manusia. Begitu, apalagi dia bikin Tuhan, Tuhannya menuruti kemauan dia. Iya kan? Dia pergi semedi, dia pergi semedi ke gua. Nah, setelah dia pulang dari gua, dia bercerita tentang Tuhan. Saya bercerita tentang Tuhan. Tuhan tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Dia Tuhannya. Dia Tuhannya itu Bang. Karena tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Contoh. Setelah saya melakukan tapa berata di gunung ataupun di gua, saya pulang lalu saya berkata, sesungguhnya Tuhan itu tidak boleh beranak dan tidak boleh punya anak. Habis itu dia berbicara kepada saya, barang siapa di antara kalian yang cantik-cantik harus menyerahkan dirinya kepada saya. Itu namanya modus. Itu namanya Tuhan yang dikarang atau Tuhan yang diciptakan manusia. Makanya betul kata Anda, Tuhan yang sejati itu adalah satu. Sementara Tuhan yang dikarang oleh manusia ribuan, jutaan. Tapi Tuhan hasil karya buah pikir manusia. Dan mohon maaf, itulah yang Anda ikuti. Kalau di Islam itu Bang, sebenarnya diakui semua kayak Hindu, Kristen, Buddha, Islam itu memang diakui memang. Itu tidak kan memang ada ada Bang, itu di dalam Quran tidak ada disebutkan Hindu, tidak ada disebutkan Buddha, nggak ada. Kitab Taurat, Injil itu kan Bang, sama Al-Quran itu kan. Ya, di dalam Taurat, di dalam Injil tidak pernah disebutkan akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Tidak pernah ada, Bang. Tidak ada dalam Taurat dan Injil itu akan datang nanti nabi yang di punggungnya ada tompel. Nggak ada. Itu hanyalah isapan jempol belaka. Makanya Bang, saya kasih tahu kepada Anda tentang kebenaran. Ya Bang ya. Yang benar itu adalah apa yang tertulis di dalam Injil dan Taurat. Bahwasanya Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu Bang. Nah, Tuhan yang mengutus Yesus itu Bang, itu kita panggil dengan panggilan Gusti. Kalau Abang orang Jawa kan, panggilan Gusti.
Yesus yang diutus oleh Tuhan itu juga Gusti. Jadi dua-duanya sama-sama Gusti, atau bahasa Indonesianya kita bilang Tuhan. Tuhan sama Tuhan tuh sama aja, Bang. Bahasa Arabnya juga sama, Rob. Begitu, Bang. Supaya kita ini nggak debat kusir satu sama lain. Begitu, Bang. Begitu. Jadi Yesus, Gusti Yesus itu adalah Gusti Tuhan yang datang daripada Tuhan. Jangan bingung, Bang. Jangan bingung. Jadi Yesus, jadi Gusti Yesus adalah pengejawantahan daripada Sang Gusti yang tidak terlihat itu. Begitu, Bang. Ibarat kata gini, Bang. Kita sama foto kita, Bang. Kita sama foto kita itu bisa disamakan dan bisa dibedakan. Foto kita itu ya kita, Bang. Masa foto kita bilang jadi si Joko, kan enggak kan? Coba sekarang saya tanya, fotonya Wawan itu Wawan bukan? Ya. Iya, nggak mungkin jadi Joko. Tetapi Anda tetap bisa membedakan Anda dengan foto Anda. Begitu loh. Kalau foto Anda itu misalnya dibakar, tentu Anda tidak terbakar kan? Setuju? Ya iya, begitu juga dengan Gusti Yesus. Gusti Yesus itu adalah gambar daripada Sang Gusti yang tidak terlihat itu. Makanya dia disebut sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Allah beserta kita. Jadi kehadiran Yesus di muka bumi itu adalah kehadiran daripada Bapa di surga. Seperti itu, Bang. Makanya ini, Bang, makanya di dalam Alkitab itu tertulis begini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, ialah yang menyatakannya. Jadi Yesus menyatakan keberadaan daripada Allah Bapa di surga. Begitu, Bang. Satu, Bang. Silakan. Allah Bapa di surga itu sama Yesus, maksudnya itu Allah Bapa di surga itu Tuhannya Yesus atau Tuhannya orang Kristen itu, Bang? Bang, sama itu, Bang. Tuhannya Yesus, Tuhannya orang Kristen itu sama, Bang. Dan orang Kristen juga menuhankan Yesus. Itu sama kayak begini loh, Bang. Makanya saya udah bikin perumpamaan itu berkali-kali nih. Kira-kira saya bikin. Sayangnya backgroundnya itu nggak di sini. Itu sudah sering kita bahas, Bang. Gini, Bang. Makanya saya itu agak sedikit kesulitan karena sudah ada kesalahpahaman orang tentang kata Tuhan itu loh, Bang. Tuhan itu artinya ya Tuhan itu sama. Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama, Bang. Seperti ini loh. Saya kasih contoh, Bang. Bedanya tahu dengan tahu apa? Saya gini, Bang, sedikit nih. Saya tidak tahu di mana dia berada. Saya tidak tahu di mana dia berada. Bedanya di mana? Bedanya di tulisan lah, Bang. Di huruf. Tapi artinya beda. Sama kan? Sama. Contoh, minuman ini rasanya pahit. Minuman ini rasanya pahit. Sama nggak? Sama. Contoh, dia menginjak tahi ayam. Dia menginjak tahi ayam. Sama nggak? Sama, Bang. Jadi gini, kalau kita belajar sesuatu, kita telusuri sesuatu itu sampai tuntas, Bang. Jadi banyak orang sekarang itu membedakan Tuhan dengan Tuhan. Itu sama. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Bapa di surga itu Tuhan. Tuhan dia. Yesus juga Tuhan, sama-sama Tuhan. Apa artinya Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau Tuhan itu lawan kata antonim daripada hamba.
Makanya lawan katanya Tuhan itu adalah hamba. Apa pengertian Tuhan? Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri kita. Gitu loh Bang. Makanya Bapa di surga itu Tuhan. Bagaimana dia menjadi Tuhan? Bagaimana dia harus menaklukkan diri kita? Ya dengan perantaraan Sang Mesias yang diutusnya. Gitu Bang. Kalau nggak paham-paham juga ya sulit kalau begitu. Jadi kita nggak debat kusir Bang kalau seperti itu Bang. Seperti itu. Menurut saya Bang, kalau Yesus itu tuh sebenarnya tuh dulunya tuh Nabi Isa itu Bang. Itu menurut saya tapi ya kalau menurut Anda dulunya, masalahnya Anda tidak jadi sumber rujukan. Yang jadi sumber rujukan itu adalah kitab suci kita masing-masing. Setuju? Ya. Iya. Kalau Anda berkata Yesus dulunya Nabi Isa, kebalik Bang. Nabi Isa itu dulunya Yesus, lalu dirubah-rubah jadi Nabi Isa. Itu yang benar begitu. Lu gimana? Jadi kebalik. Coba sekarang saya tanya. Nah, mana yang lebih duluan Bang? Islam atau Kristen? Ya memang Kristen Bang. Oke, berarti mungkin nggak yang duluan merubah yang akan datang? Atau yang akan datang merubah yang lebih dulu? Bukan gitu Bang. Kalau Islam Bentar, itu Bang, kan gini istilahnya aja, kan dia gini aja saya tanya dulu Bang. Duluan mana uang asli sama uang palsu? Ya kalau itu, ya kalau palsu pasti duluan yang asli, jelas kan gitu. Itu kalau duluan uang. Gini Bang, duluan mana uang palsu sama uang asli? Duluan yang asli Bang. Itu iya, kalau uang, yang Bang. palsu-palsu pasti datangnya belakangan. Jadi jangan Anda katakan bahwasanya yang belakang itu dulunya bukan salah. Gimana Anda mikirnya? Ini Bang. Gimana? Kalau agama Islam itu kan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Itu kan dalam Al-Quran kan itu Bang. Ya, Ibarat jargonnya katakan Bang. Jargonnya memang dulu, seperti itu. Jargonnya itu memang Islam datang menyempurnakan. Pertanyaannya Bang, yang disempurnakan tuh apanya? ya maksudnya ajarannya loh Bang. Ajarannya kalau Yang ibarat seperti apa ajarannya yang disempurnakan? Contohnya disempurnakan lebih baik gitulah Bang. Kalau zaman-zaman sekarang ini kan. Oke, baik, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Baik. Di dalam ajaran agama Kristen, Bang, yang konon katanya Anda datang mau sempurnakan. Begini. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Mengampuni satu sama lain. Betul. Terus disempurnakan, dalam tanda kutip ya, disempurnakan oleh ajaran Anda menurut Anda, yang katanya harus keras kepada orang-orang tapir, berkasih sayangnya cuman sesama umat saja, harus keras terhadap orang tapir. Itu namanya bukan disempurnakan, Bang. Namanya bukan disempurnakan, disempurnakan. Bukan disempurnakan. Bisa nggak bedakan disempurnakan sama disempurnakan? Gini aja Bang, kalau Anda belum pernah melakukan kajian khusus, Anda itu hanya jadi korban katanya. Coba sekarang saya tanya. Enggak gitu. Gini, coba jujur Anda. Anda kan cuma mendengar keterangan satu pihak kan, bahwa kata Ustadz, kata para ulama, agama Islam datang menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu. Kata versi ulama.
Apakah Anda sudah memeriksa ajaran terdahulu seperti apa? Belum kan? Artinya Ya, Anda masih berpikir subjektif. Nah, coba diperiksa. Nah, ini kebetulan bidang saya, Bang. Ada orang yang membidangi perbengkelan, ada orang yang membidangi akuntansi dan lain sebagainya. Bidang saya adalah pengkajian kedua belah kitab, Al-Quran dan Alkitab. Saya sudah teliti, Bang, sudah saya baca berulang-ulang, sudah saya kaji, sudah mau hampir 14 tahun lamanya. Memang itu bidang khusus saya baca, saya teliti. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak benar, Bang, disempurnakan. Yang ada disempurnakan. Begitu. Betul, Bang, pertanyaan Bang. Abang tadi kan cerita guru agama waktu Abang masih sekolah itu kan. Apa Abang dulu pernah masuk Islam? Awalnya Islam. Tidak pernah, Bang, saya masuk Islam, Bang. Tetapi saya belajar agama Islam itu kepada orang-orang Islam pernah. Jadi dulu, Bang, waktu saya belajar agama Islam, saya itu pengen tahu betul apa itu Islam. Jangan-jangan benar ini kata orang-orang. Nah, saya baca. Lalu ada orang menyarankan saya, barang siapa yang belajar tanpa ilmu, maka gurunya adalah setan. Masa belajar tanpa ilmu gurunya jadi setan? Berarti orang yang belajar otodidak berarti diajarin setan. Nah, lalu kalau seperti itu, oke, sekarang saya tanya, pernah Anda tidak mendengar barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan? Pernah dengar itu? Tidak pernah. Belum ya, pernah dengar itu yang masa Anda jadi orang Islam Anda tidak tahu itu, Bang. Itu ada, Bang. Nah, justru itu seharusnya, Bang, walaupun saya tidak setuju, tapi kalau Anda bersikekeh, itu yang kalian gunakan, yang menjadi pertanyaan, Bang. Nabi dulu belajar agama sama siapa? Tanpa guru, kan? Coba, Nabi belajar agama sama siapa? Itu karena dari firman Allah itu, Bang. Tanpa dari guru wahyu. Dia belajar, Bang. Makanya kalau begitu berarti dia belajar daripada setan. Tapi begini, Bang, begini. Singkat cerita, saya dulu belum ada WhatsApp, Bang. Belum ada WhatsApp. Nah, jadi saya belajarlah agama Islam dari orang-orang Islam. Waktu itu saya masih ingat, Bang. Saya diajari, kamu orang Kristen? Ya. Kamu untuk hal yang paling mendasar yang harus kamu pelajari itu adalah surat Al-Ikhlas. Coba silakan baca, katanya. Saya baca. Qul huwallahu ahad. Oh, salah. Bukan qul huwallahu ahad, tapi qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid. Harus ada gitu. Lalu, Bang, saya berpikir begini, ternyata saya mengambil satu kesimpulan. Ketika saya belajar agama Islam dari para ustadz dan dari para ulama, yang saya dapati bukan belajar Al-Quran, tetapi belajar qalqalah, belajar tajwid, belajar cara membunyikan huruf Arab dengan benar, tetapi tidak belajar maknanya. Makanya akhirnya saya berhenti belajar agama Islam dari orang Islam. Karena yang diajarin sama saya adalah membaca huruf Arab. Lalu dia katakan, membaca satu huruf saja akan mendapatkan pahala. Saya bilang, saya bukan mau cari pahala, saya mau cari kebenaran. Nah, akhirnya singkat cerita, karena begitu terus, yang saya dapati selalu begitu. Akhirnya saya putuskan saya belajar sendiri. Nah, saya belilah buku-buku tafsir ini, tafsir itu saya baca. Ternyata dulu belum ini, Bang. Belum banyak itu bisa di-download. Sekarang udah bisa itu. Di online sudah banyak. Saya pelajari. Baru saya buatlah satu buku
Nah, bukunya itu isinya tentang bagaimana kita tahu bahwa kitab Anda itu sesungguhnya adalah kitab yang berisi kutipan-kutipan dari dalam Bible. Jadi 70% isi kitab Anda itu sebenarnya isinya dari dalam Bible, Bang. Itu. Cuman kalian banyak tidak tahu. Seperti itu. Kalau itu yang aku nggak setuju aku kalau itu. Iya, Anda tidak setuju karena Anda belum belajar. Ya. Mau saya kasih contoh? Mau? Nah, gimana? Oke. Sekarang saya tanya sama Anda punya Al-Quran di rumah? Ya pasti punya. Kalau orang Islam pasti punya, Bang. Oke. Apakah Anda sudi untuk membukanya? Ya kalau pas udah wudhu pasti dibaca. Iya, kan malas kan? Bang, Malas, Bang. tidak Kita kan ada, lagi tidak ada di dalam Quran kalau mau megang Quran harus wudhu. Nggak ada. Coba sebutkan Tapi di ayat mana umat yang Islam berbunyi begini. Adakah ayat yang berbunyi jikalau kamu ingin menyentuh Al-Quran maka kamu harus berwudu dulu? Mana ayatnya? Nggak ada. Itu adalah ungkapan berlebih-lebihan yang akhirnya dipercaya oleh umat. Aslinya nggak ada. ya kan itu kan kitab suci, Bang. Jadi kita harus suci juga dong, Bang. Kalau pas Apakah memegangnya. dengan berwudu Anda menjadi suci? Sekarang saya tanya, kalau ada orang jorok, contoh dalam pengertian jorok itu bukan jorok fisik. Contoh misalnya dia koruptor, ya kan? Dia maling uang rakyat, lalu dia berwudu. Apakah berwudu itu menjadikan dia suci? Dia menjadikan suci kan cuma untuk raganya itu, Bang. Kalau masalah hati sama perbuatan dosa itu kan urusan Tuhan itu, Bang. Oke, raganya. Sekarang saya tanya, mana lebih bersih wudu daripada mandi? Gimana, Bang? Lebih bersih Wudu sama wudu atau mandi. mandi? Ya kalau mandi itu memang bersih. Cuma kalau wudu itu kan Iya, aturannya. mandi saja kalau begitu, Bang. Contoh, saya kasih contoh. Sebenarnya banyak sekali, Anda ini banyak sekali menyalahpahami. Atau Anda sebenarnya malah dikerjain sebenarnya, bukan gini. Ini dengerin. Saya kasih contoh. Contoh ya, contoh. Kalau misalnya Anda berpikir bahwa dengan cara wudhu itu membersihkan raga. Anda tahu tayamum nggak? Tayamun, tahu tayamun? Tahu, Bang. Apa itu tayamun? Itu kalau nggak ada air, Bang. Ya, berwudhu pakai apa? Pakai debu bersih. Pertanyaan saya, kalau berwudhu pakai debu tambah bersih apa tambah kotor? Ya itu kan karena Jangan bisa karenanya dulu sebentar, tenang. Kalau berwudhu dengan air, ya mungkin bisa jadi tambah bersih, ya. Tapi kalau berwudhu dengan debu, tambah bersih apa tambah kotor? Ya nggak tambah kotor. Itu kan debunya juga harus debu yang bersih, Bang. Bukan asal-asalan. Debu yang bersih. Debu yang bersih. Aduh. Bang, sebenarnya banyak yang Anda tidak tahu dari agama Islam. Saya ini mau neruskan juga, nanti gimana ya? Anda juga nggak ngerti. Gini, Bang. Pernah dengar riwayat suatu kali Rasul pernah berwudu atau pernah ditanya seputar sumur Budla'ah namanya. Tak pernah dengar itu? Pernah nggak? Pernah nggak? Sumur jam-jam. Sumur jam-jam lagi.
Itu sumur tempat pembuangan sampah, softtek dan lain sebagainya, Bang. Bekas-bekas pembalut dibuang ke situ. Nah, itulah yang dipakai berwudu. Makanya saya bilang, Bang, bagaimana mungkin berwudu itu sebenarnya membuat bersih? Itu tidak benar, ya. Saya tunjukkan kepada Anda ini. Berat ini ya. Makasih teman-teman. Saya kasih contoh ya. Berwudu. Sebentar ya. Saya kasih tunjuk sama Anda. Biar Anda saya kasih tunjuk, Bang. Sebenarnya berwudu itu membersihkan atau bagaimana? Nih, saya kasih Anda hadisnya ya. Saya balikkan dulu kamera saya, Bang ya, biar Anda bisa melihat nih. Saya mengajari kalian nih belajar. Kelihatan ya, Bang ya? Yeah. Ini hadisnya tentang sumur Budra'ah ini bacanya ya. Saya bacakan ya, Bang ya. Iya, Bang. Kelihatan ya? Sunan An-Nasai ayat 324 telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, dia berkata, telah menceritakan kepada dan seterusnya dia berkata ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad dan seterusnya. Dari para sahabat nih ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah ya, apakah kita boleh ambil air wudhu dari sumur Budla'ah? Yaitu sumur yang dijadikan sebagai pembuangan daging-daging anjing dan kotoran haid, softtek, Bang, serta barang-barang yang busuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu suci, tidak ada suatu pun yang membuatnya najis. Ini, Bang, inilah sosok Muhammad yang kalian bangga-banggakan. Nah, jadi, Bang, kalau ada air bekas-bekas pembuangan, bekas potong daging anjing, bekas softtek dan lain sebagainya, itu boleh kau pakai menjadi air wudhu. Betul. Sesuai dengan hadis, betul. Hah? Hadis riwayat siapa ini? Ini loh, Bang, Sunan An-Nasai nomor 324. Jangan bilang lagi hadis karangan Oten. Betul. Nih banyak, Bang, hadisnya ya. Yaitu sumur yang dijadikan pembuangan barang-barang bau busuk. Beliau bersabda, air itu tidak dapat dinajisi oleh suatu apapun. Makanya, Bang, kalau ada lalat masuk air minum Anda harus tetap minum karena tidak bisa najis air itu. Begitu ya, seperti itu. Nah, langsung bilang hadis palsu, sungguh nekat yang nyata. Jangan bilang palsu-palsu ya. Kalau tidak percaya, Bang, sekarang zaman Google, Bang, zaman internet. Ketik saja sumur Budla'ah. Ya, yaitu sumur tempat pembuangan barang-barang busuk itu, dan itu dipakai oleh Nabi dan juga oleh para sahabat untuk berwudu. Itu bukannya tambah bersih, Bang, tambah kotor. Ya, seperti itu. Jadi saya minta kepada Anda, Bang, dalamilah. Ayo, mari dalami kebenaran. Nah, saya sebagai orang Kristen, Bang, yang sudah mendalami agama, yang sudah hampir 14 tahun menelitinya, saya hanya berpesan kepada Anda, marilah datang kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita beroleh kebenaran dan hidup. Begitu, Bang, ya. Ayo, datang kepada Tuhan Yesus, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan mengikuti orang yang ada di dalam kubur. Begitu ya, Bang Wawan, Ade Wawan.
Semoga Anda sadar. Jangan Gini. banyak-banyak nih. Kalau banyak-banyak juga nanti tumpah, oke? Seperti air minum, diisi sedikit-sedikit saja. Nah, nanti kalau Anda sudah paham yang sedikit-sedikit, maka nanti Anda akan menerima kebenaran. Setuju ya? Gini Bang, satu Bang. Silakan. Bukannya kalau sesama umat beragama kita harus saling menghormati Bang? Nah, ini lagi nih mulai. Bang, kenapa ketika saya menyebarkan kebenaran, Anda langsung jurus terakhirnya kita harus hormat menghormat. Kita harus harga menghargai. Bang, ini kan saya hanya menjawab kalian saja. Lalu bagaimana dengan kajian-kajian kalian? Contoh nih Bang, saya kasih contoh. Saya balikin dulu badan saya Bang ya. Saya balikin dulu badan saya. Bang, coba baca itu buku apa Bang? Baca? Yesus Tuhan. Enggak, baca dari 101 atasnya. Dari atas. 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Siapa yang bikin bukunya? Nggak tahu Bang. Haji Insan Nggak LS Mokoginta. Itu orang Islam, betul? Paling ya nggak tahu aku. Jangan paling Bang, Anda dari dulu banyak paling-palingnya. Bang, itu buku. Oke, saya kasih tahu. Itu buku ditulis oleh orang Muslim. Kalau Muslim yang menulis 101 bukti Yesus bukan Tuhan, itu namanya dakwah syiar agama. Tapi kalau orang Kristen bikin buku 101 bukti Muhammad bukan Nabi, itu namanya penistaan agama. Pasti Anda langsung berkata, marilah kita saling harga menghargai. Repot kalau begini, ya. Memang di ajaran Islam memang harus kayak gitu Bang. Lakum dinukum waliyadi. Iya, seharusnya begitu Bang. Seharusnya lakum dinukum waliyadin. Seharusnya begitu. Tetapi yang dilakukan umat, bahkan didukung oleh banyak umat Muslim, kalau membahas agama Kristen, namanya syiar dan dakwah. Supaya orang-orang Kristen bertobat, katanya begitu. Sekarang saya balik nih, supaya Anda bertaubat. Jangan mengikuti orang meninggal di dalam kubur. Ya. Jadi saya minta kepada Bang Wawan, cobalah kita jangan berstandar ganda Bang Wawan. Anda boleh berdakwah, silakan berdakwah. Anda mau mendakwahi orang Kristen, silakan. Tetapi konsekuensinya saya juga harus boleh memberitakan kekristenan kepada Anda. Namanya impas. Yang penting apa? Yang penting tidak ada kekerasan. Begitu. Setuju? Ya. Iya. Setuju. Oke, saya rasa itu saja dulu Bang Wawan ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain, oke? Oke, terima kasih. Saya turunkan Bang Wawan. Ya, karena seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada seorang ustadz, kalau ada seorang muslim menulis buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan, itu namanya syiar dan dakwah. Itu namanya bukan penistaan agama. Jadi orang-orang Kristen harus bertaubat. Tapi kalau seorang edis ataupun orang Kristen datang membuat tanggapan, dibikin tulis 101 bukti Muhammad bukan Nabi. Apa yang terjadi? Yang terjadi demo bersilit-silit. Yang terjadi apa? Yang terjadi mengapa kamu menista agama Islam? Karena itulah yang terjadi di negara kita tercinta ini. Maunya menang sendiri, maunya nyubit dicubit mewek. Ya. Jadi saudara-saudaraku ya yang muslim-muslim,
Saya ini membuat channel seperti ini itu adalah dalam rangka menanggapi apa yang kalian lakukan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman, sekali lagi support dan dukung saya ya teman-teman ya. Teman-teman tap-tap layar, join my fan itu ya, gabung dengan saya teman-teman. Teman-teman juga bisa mensupport saya kalau teman-teman ada berkat berlebih. Teman-teman bisa mensupport dengan mengirimkan gift. Juga teman-teman bisa mensupport secara finansial. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman dukung program ini ya supaya kita terus mengudara. Kalau teman-teman ada berkat berlebih bisa berkolekte atau memberikan persembahan kasih untuk supaya channel kita ini terus mengudara. Teman-teman yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan. Teman-teman bisa catat itu tulisan berjalannya. Atau teman-teman yang nonton di TikTok, teman-teman bisa lihat itu di layar, tinggal screenshot saja supaya tidak hilang. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Silakan ya. Bagi yang mau bergabung, mau berdiskusi, silakan. Kita kasih naik ada Rosidi Firmansyah. Ya, silakan Rosidi Firmansyah. Silakan Rosidi Firmansyah. Jangan tidur, Bang. Belum sudah tidur, saudara-saudara. Rosidi. Oke, baik. Nampaknya dia sudah tidur, teman-teman. Kita kasih naik ada Joko Susilo, silakan Joko Susilo. Ya, Joko Susilo, selamat malam. Selamat malam, Rahayu. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Bang Ya. Joko Susilo, Anda Muslim, Bang? Oh, ya setengah Muslim. Saya tanya sama yang sama Kristen. Betul, saya Kristen. Bagaimana Anda ini kok setengah Muslim ini? Apa yang terjadi kepada dirimu ini? Silakan. Silakan. Saya tuh udah mau Muslim sebenarnya. Anda tidak mau jadi orang Muslim. Nggak mau, udah mau beragama saya. Oke, coba kita tes dulu, Bang. Kalau Oke. Anda memang benar Anda terlahir Muslim berKTP Muslim, coba ucapkan kepada kami surat Al-Ikhlas. Silakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah ini Muslim. Ya. Oke. Apa? Saya tanya dulu. Sebentar, Bang. Sama Kristen. Sebentar, Bang, biar kita pengen dengar nih. Apa yang membuat Anda ini kok bisa Anda mengatakan Islam tidak membawa berkah, separuh-separuh Islam? Gimana? Coba silakan. Saya enggak mau diagamakan. Karena agama itu cuma apa sih? Suatu perkumpulan. Oke, tetapi apa yang membuat Anda mengatakan bahwa Islam itu tidak memberikan berkah, barokah kepada Anda? Enggak ada, saya enggak pernah bilang begitu. Saya mau tanya, kenapa sama Kristen? Tadi katanya tidak membawa berkah, sekarang nggak bilang begitu. Bilang saja begini, Bang. Tidak ada saya kata berkah. Tidak ada saya kata berkah. Oke, coba yang tadi Anda katakan apa? Yang barusan tadi Anda katakan. Saya itu dilahir di Islam, tapi saya tidak mau mengaku Islam. Karena apa? Tidak ada karena. Bukan, Makanya tadi sampai Anda ketemu- mengucapkan karena tidak membawa berkah. Gimana? Bukan. Karena saya tidak mau ikut kelompok. Bilang saja begini, Bang, karena saya takut nanti Ini. digeruduk umat gitu. Saya mau tanya sampean itu Kristen dari apa? Sampean dari Kristen? Baik, kenapa saya Kristen, Bang? Karena Yesus bangkit mengalahkan maut, Bang.
Seandainya Yesus tidak tenang bang, biar saya jawab ya. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka nasib saya sama seperti kalian bang. Nasib saya dipimpin oleh orang yang tidak tahu jalan ke surga. Hei, saya tanya sama sampean, saya tahu Yesus. Iya, di dalam Injil tertulis apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Oh, sampean dari Injil, berarti sampean dari cerita. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Dari mana Anda tahu presiden pertama Republik Indonesia adalah Bung Karno? Dari cerita atau Anda lihat langsung? Oh, bukan Bung Karno. Sebelum Bung Karno ada. Oke, siapa presiden pertama Republik Indonesia? Ya, Majapahit dulu. Nusantara. Iya, itu kan belum Indonesia namanya. Waktu Indonesia. Bang, gini bang, dengarkan dulu ya. Bedakan antara Indonesia dengan Nusantara. Indonesia. Sekarang saya tanya Anda, siapa presiden pertama Republik Indonesia? Nggak ada. Saya tanya. Oke bang, selamat membenturkan kepala Anda ke lantai dulu. Ya, membenturkan kepala di lantai dulu bang. Nanti kalau udah waras baru ngomong sama saya. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Najar Yesada. Makasih serigalanya. Terima kasih. Najar Yesada. Iya, Bang Edis. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang Najar Yesada. Di pinggir jalan, Bang. Waduh, kayaknya harus di rumah ini Bang Edis ya. Oh iya, cobalah nanti kalau udah di rumah ya, Bang ya. Karena yang kedengeran suara motor, Bang, bukan suara Bang ya. Di rumah nanti kalau udah di rumah. Kita kasih naik ada Alek Nani. Ya, Alek Nani, silahkan nyalakan kamera Anda. Ada udang. Apa? Ada udang. Kalian tuh suka ini. Baru kasih depan kamera ini mana? Nggak mantan dari Kristen loh. Coba saya nyalakan, saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera. Tuh sudah, tinggal diterima saja itu layar. Di layar Anda ada tulisan itu simpan, coba simpan. Simpan. Bisa? Baru mau bilang apa, mau ketik mana? Oke, baiklah, ini nampaknya orang-orang yang baru main-mainan TikTok ini ya. Baik. Dibawa dulu Bang ya, dibawa dulu. Ini orang heran saya. Ya, teman-teman, kencangin dulu ya tap-tap layarnya. Bagikan siaran ini, teman-teman. Kita kasih naik ada Aisyah. Nampaknya ini seorang muslimah ini, Aisyah ini. Ya, selamat malam saudari Aisyah. Aisyah. Ah, ini lagi lupa saya ini ternyata ini Aisyah lagi. Gimana, saudara Umar? Kenapa Anda belum taubat-taubat ini? Aduh. Apa Des? Ada bahas Des? Ya, kita melanjutkan yang tadi saja. Tadi itu kita membahas mengenai ada seorang muslim yang berkata bahwa tujuan daripada berwudu itu katanya menyucikan diri dari hadas-hadas. Betul? Ya. Oke. Apakah dengan berwudu maka seseorang menjadi bersih? Ya, kalau dia ikhlas bersih. Oke, baik. Ikhlas bersih.
Ada aja ini ikhlas. Oke, baik. Sekarang begini. Kalau misalnya Anda berwudu dengan debu atau bahasa Islamnya itu bertayamun, apakah Anda menjadi lebih bersih atau lebih kotor? Tertawamu kayak mak lampir saja. Anda tidak akan bisa mengalahkan saya. Tertawamu itu loh. Coba jawab dulu, jangan tertawa. Apakah menjadi bersih bertayamum dengan debu atau berwudu dengan debu? Iya, itu kan apa? Di situ kan silat contoh begini aku bilang ya. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah menjadi lebih bersih? Itu syariat, Dis. Contoh gini, bentar aku ngomong. Saya nggak tanya itu syariat atau tidak. Ini makanya saya bilang. Makanya saya bilang teman-teman, kalau berbicara dengan mereka diperlukan oskadon, bodrek, dan penurun panas. Dengarkan, dengarkan. Pertanyaan saya coba Anda pahami. Anda mengklaim berwudu tujuannya adalah membersihkan diri dari hadas atau kotor. Betul? Ya, betul. Pertanyaan saya, kalau Anda berwudu dengan debu, apakah Anda membersihkan diri atau mengotori diri? Oke, gini Dis ya. Contoh kita wuduk tangan atau komo-komo. Itu syariatnya kita membersihkan mulut kita. Tapi hakikatnya Ya, apa? tidur dulu di bawah sana, Supaya tidur di bawah sana. takut-takutan. Ya, di bawah sana, tidur di bawah sana. Ditanya apa, jawab apa. Yang ditanya, kalau kalian mengatakan tujuan berwudu adalah membersihkan diri, lalu bagaimana Anda berwudu dengan debu? Yang ada Anda bukan tambah bersih, yang ada Anda tambah kotor. Kenapa sih kita harus menipu diri kita sendiri? Kenapa kita harus membohongi akal waras kita sendiri? Cobalah, coba. Kita kasih naik ada Nu Aiman. Silakan. Halo Nu Aiman. Baik, tidak dengar dia. Kita kasih naik ada Republik Entok. Ya, silakan Republik Entok. Selamat malam Republik Entok. Republik Entok. Siap. Oke, Start dulu, Bang. silakan. Nyalakan kamera Anda, silakan. Kamera nyala dulu, Bang. Coba Bang, di itu Bang, biar kita bisa buka Bang. Oke, saya bantu dari sini ya. Nah, itu silakan. Rahel. Ya, Moms Rahel Badi Wibowo. Salam Bang Edis. Shalom Moms Rahel, silakan nyalakan kamera Iya, iya. dulu. Oh iya. Ya, Moms Rahel, saya mau tanya dulu nih, Islam atau Kristen? Dulu saya seorang Muslim. Dulu seorang Muslim. Maksudnya lahirnya sudah dari kedua orang tua Muslim atau bagaimana? Iya. Selama Saya berapa tahun? nih, keduanya Mom? Muslim, orang tua pemimpin agama, punya pesantren. Oke. Berapa tahun Anda menjadi seorang Muslimah? Cukup lama saya mengenal Tuhan. Bukan, berapa tahun Anda menjadi seorang Muslimah itu? Saya dari kecil Bang Edis, dari lahir. Iya, sampai umur berapa tahun? Sekitar umur 30 tahun, 35 tahun lah. Sampai 35 tahun. Oke, begini, Moms Rahel. Karena kita ini di sini tidak boleh asal-asal pengakuan ya. Kalau Anda pernah menjadi seorang muslimah, Anda
sholat ya dulu ya? Iya. Oke, coba gimana dulu waktu Anda sholat? Ini bukan mau menyuruh membalikkan Anda kembali menjadi muslimah, tapi untuk membuktikan bahwa Anda memang pernah menjadi seorang muslimah pada waktu itu. Gimana? Apa yang Bang Edis mau saya baca gitu? Contoh misalnya surat apa, niat sholat atau apapun, atau doa makan, apapun lah yang mengingatkan, membuktikan bahwa Anda pernah menjadi seorang muslimah. Saya seorang qiraat, membaca Al-Quran seperti perlombaan gitu. Coba Jadi, kami mau dengar. Coba. Saya fasih dalam berbahasa Arab. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Atau satu lagi coba. Doa makan kah atau apa coba? Atau niat sholat coba. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, sah ini ya muslimah. Udah, sah, udah cukup. Cukup, sah. Dah. Dah, sah itu udah yakin kami. Oke. Lalu singkat cerita akhirnya Anda meninggalkan agama Islam. Wah, prosesnya benar-benar luar biasa Bang Edis. Coba, saya bolehlah bertemu cerita-ceritalah sama kami, silakan. Seorang pemuka, kalau saya bilang dia ada di pihak kita gitu loh, di Muslim, dia memimpin agama seorang Muslim. Terus saya pahamin kok keluarganya nggak ada yang Muslim gitu. Dia tuh bener-bener yang sampai bendung laut gitu kan. Itu almarhum suami saya. Karena dia dicintai oleh orang Muslim banyak banget. Tapi dia nggak pernah sholat gitu loh. Jadi suatu ketika saya main ke rumah dia, itu saya lihat buku. Di buku itu ada Kidung Jamaat kalau nggak salah. Saya baca, loh, ini saya bilang, saya manggilnya waktu itu karena dia orang Batak, saya Tompul kan. Saya bilang, Opung, ini apa ya? Saya bilang, karena dia dihormatin orang, saya panggil lah dia Opung. Ini ajaran Kristen, saya bilang gitu. Iya, kamu nggak boleh baca karena kamu nanti melihat terang. Dia bilang bahasa dia gitu. Saya baca, hati saya mendidih, saya gemetar gitu. Kok di sini nggak ada ya yang dibilang di versi saya menyesatkan kan gitu kan? Di sini seperti aku bilang pada waktu itu Bang Edis, di sini kok seperti sejarah gitu loh, sejarah awal dunia ini kan gitu kan? Saya langsung panas, darah saya langsung mendidih gitu loh. Akhirnya saya tutup dulu, saya berdoa versi saya pada waktu itu, Tuhan, ya Allah berikanlah saya petunjuk jalan gitu. Tapi memang orang ini figur yang memang selama saya hidup di dunia ini belum pernah orang berbuat seperti apa yang difirmankan Tuhan. Pada waktu saya belum ada di dalam Alkitab ya, mesti membaca gitu Bang Edis. Singkat cerita, saya dia seorang guru spiritual lah bagi keluarga kami yang Muslim semua. Guru spiritual yang memang dia menuntun kami gitu loh, orang-orang yang Muslim ini tersesat gitu kan. Jadi saya punya ulama itu kiai pemuka agama ada di Banten. Muridnya aja pada bisa terbang Bang Edis. Sampai hari ini tuh muridnya ada masih, dia tuh bisa berubah jadi singa. Sebentar, terbang gimana maksudnya nih? Gitu loh. Kenapa? Ya? Terbang bagaimana maksudnya? Jadi dia itu muridnya itu kayak secara dikelihatan sama kita dia terbang gitu loh. Jadi bisa apa namanya tuh? Bisa ngangkat, termasuk papa saya muridnya. Kalau ngangkat mobil itu kayak pakai jari telunjuk satu gitu loh Bang Edis, almarhum papa saya itu muridnya dia gitu. Kami bilang sama dia pada di waktu Muslim seorang ulama lah ya di Banten gitu. Sebentar, itu Anda tahu dari mana itu kok? Sebentar, saya agak maksudnya gimana maksudnya? Jadi kalau papa saya itu karena dia gurunya itu muridnya aja papa saya kan. Dia kalau ngangkat contohnya mobil, dia bisa pakai kekuatan iblis dia menurut aku itu dia pakai kelingking atau pakai satu jari Bang Edis. Yang melihat itu siapa? Yang melihat kita semua keluarganya. Ini sangat mencurigakan nih kita. Ya udah, tapi teruslah dulu cerita coba gimana? Ya coba. Ya singkat cerita Bang Edis ya. Pokoknya itu saya tahunya dia seorang ulama gitu. Sebelum saya masuk di dalamnya pada waktu itu
saya mengalami satu kegagalan di dalam rumah tangga. Memang karena Oke. saya itu gurunya dia, istilahnya guru spiritualnya, saya selalu konsultasi lah sama almarhum ini, suami saya ya, udah jadi suami saya gitu loh. Dia tetap, saya tidak boleh ada perpisahan, tidak boleh ada perceraian gitu kan. Ya, tapi karena kan bukan saya yang mau kan gitu kan, saya bilang. Kalau seandainya dia berpikir bahwa kalau kita berbuat baik itu bagi dia, kalau orang muslim itu kita benar-benar harus tunduk di kaki dia gitu kan. Jadi kalau kita berbuat baik tanpa seizin dia, itu masalah bagi rumah tangga gitu. Pada waktu itu kan kita nggak mengerti Bang Edis kan, gitu kan. Saya masih sekitar umur 26 tahun lah kalau nggak salah gitu. Oke. Udah tuh Bang Edis ya, pokoknya kita hancur lah rumah tangga gitu. Nah kita berteman dulu, ya pokoknya saya mengagumi dia sebagai seorang yang memang belum pernah saya bertemu orang baik seperti dia gitu loh. Nah singkat cerita, dia melamar lah sama orang tua saya gitu kan, dalam keadaan saya yang benar-benar hancur gitu kan. Itu lama sih prosesnya, sekitar berapa tahun lah baru gitu. Dia ngomong sama saya, kamu mau nggak jadi istri saya? Kebetulan orang tuanya sakit, saya nengokin. Nah orang tuanya itulah yang melamar saya sebenarnya, bukan suami saya itu yang stompul gitu loh. Akhirnya ya, saya bilang kalau Bang Edis pernah nanti ke Banten, nama dia sampai sekarang masih harum. Bang Edis suami saya itu masih, walaupun udah nggak ada gitu loh. Bagi orang Banten itu, karena perdukunan semua diberantas oleh dia, bagi mereka itu almarhum suami saya itu terlihat oleh dia selalu tangannya bolong gitu loh, kakinya bolong gitu. Saya merasakan memang dia benar-benar Tuhan besar di diri dia sampai dia berangkat. Wah kalau Bang Edis kita bukuin, laut aja dibendung untuk Muara Gembong ya. Nanti Bang Edis kalau ke Muara Gembong sana sempet gitu loh, nanti bertanya, bahwa sana kampung itu ada kampung mati yang emang orang benar-benar nggak kenal sama Tuhan gitu loh. Dia itu apa ya namanya tuh kagum sama bapaknya Rahel gitu kan. Saya panggil bapaknya Rahel karena orang sana yang emang nggak layak buat dipekerjakan, udah pada muntah darah, udah macem-macem lah gitu kan. Bagi mereka orang muslim itu dihina lah kalau orang susah. Terus kami angkat gitu loh sama bapaknya Dede, dulu kita pelayanan. Kita angkat terus sampai dia layak gitu loh, sampai pada punya rumah gitu loh Bang. Itu kisahnya kita dulu sebenarnya di Muara Gembong ini. Akhirnya lama-lama dia udah memang usianya jauh Bang Edis dari saya, 20 tahun jaraknya sama almarhum sama saya ya. Jadi itu sakit gitu loh Bang Edis, karena setiap hari di rumah itu dia melayani orang. Orang datang nggak tahu dari mana datang, dikirim Tuhan. Sakit, nolongin orang sakit gitu loh. Ya pas di saat dia sakit, semua orang pergi ninggalin, hanya beberapa orang saja gitu loh. Itu kisahnya almarhum gitu. Oke. Buat Cuman yang saya masih apa namanya? Masih belum mempercayai lah ya. Itu seperti keterangan-keterangan Anda tadi mengatakan bahwa laut dibendung, terus apa mobil diangkat pakai jari, itu kebenarannya itu sangat-sangat. Itu orang muslimnya, itu karena menurut saya itu Bang Edis, Bang Edis bisa, karena saya saksi sejarah sendiri ya, saksi sejarah gitu loh. Saya kan mengenal Tuhan cukup lama, sebenarnya Tuhan sendiri. Bahkan almarhum papanya si Dede, walaupun dia pelayanan begitu besar gitu loh, dia nggak pernah ngaku bahwa di versinya itu dia seorang Kristen. Tapi saya tahu di dalamnya dia, Tuhan Yesus itu besar di diri dia Bang, gitu loh, lemah lembut gitu. Jadi Oke, tapi begini ya, mengenai hal-hal yang magic atau apa, seumur hidup saya, jadi gini, seumur hidup saya melihat atraksi magic seperti itu waktu zaman saya masih kecil. Pada waktu itu teman saya itu, bukan teman saya, di atas saya sih, kakak kelas saya, dia sunatan. Nah, sunatan terus acaranya itu, kalau zaman dulu itu kan kalau sunatan ada acaranya. Iya. Ada jaran kepang, kemudian ada apa janger atau apa itu. Terus saya masih ingat ini, acaranya ini pada waktu itu adalah Debus Banten. Iya. Nah, itu memang saya lihat sendiri di depan mata kepala saya. Memang masih kecil saya itu. Bagaimana mereka ada besi begitu ya. Di sana besi, di sini besi. Dia buka baju begitu. Nah, buka baju begitu, terus dua orang maju supaya besi itu di tengah begitu kan. Nah, besi itu sampai bengkok dia. Memang nggak tembus ke perutnya. Cuman
saya pikir-pikir itu suatu saat itu dibongkar sama pesulap merah kan gini. Apakah itu magic atau itu adalah sebuah latihan tertentu supaya membuat badannya itu kuat dan besi itu tidak menembus perutnya. Terus kedua, mereka makan apa? Seperti areng begitu kan, bara api begitu. Kemudian mukul di kepala gitu, mukulin apa? Kayak kalau zaman dulu apa kalau bahasa ininya? Usuk, tahu usuk nggak? Kayu beroti itu loh. Nah itu dipukulkan ke kepalanya itu sampai kayunya itu patah. Itu kalau kepala orang betulan itu kepala gagal otak itu. Tapi ada yang saya lihat juga berdarah, ada juga yang saya lihat berdarah begitu. Nah, yang saya masih pertanyakan itu sampai sekarang, saya kalau soal hal-hal begini saya selalu nonton Pesulap Merah karena dia suka bongkar-bongkar yang begitu. Saya masih mempertanyakan apakah ini menggunakan kekuatan magis atau intrik atau memang sulap-sulap yang logis begitu. Terus yang kedua masalah jaran kepang. Tahu jaran kepang? Jaranan tahu jaranan? Cuman zaman sekarang saya udah nggak pernah lihat itu lagi. Kalau zaman dulu saya masih kecil ya. Udah lumping gitu kan? Udah lumping begitu. Nah, jadi mereka itu dalam melakukan ritual-ritual tertentu, jampi-jampi ada minyak-minyaknya itu serimpi segala macam itu kan. Kemudian ada pakai topeng-topeng itu, topeng kayu, tapi dia bentuknya itu mulut apa begitu, mulut sama Karena saya kan masa kecil saya di Lampung. Lampung itu memang banyak suku-suku transmigran yang masuk ke sana. Begitu. Jadi mereka masih menjalankan ritual-ritual yang seperti itu. Nah, apakah itu memang betul-betul menggunakan kekuatan magis ya atau magic tertentu atau dia memang pura-pura? Saya masih belum tahu. Gitu. Bener, Cuman Bang, itu kuasa iblis sebenarnya. Jadi iblis itu diundang sama dia, Bang Edis. Nah, cuman ini saya pernah mengalami ini. Ini saya pernah mengalami ini, betul-betul saya alami. Pernah begini. 17 Agustus. Ada itu jaran kepang. Begini kan, pakai kan lama-lama kerasukan itu orang. Wah, kerasukan itu sampai dia lari-lari, semua ditabrakin sama dia itu. Saya pernah ketabrak. Waktu saya ketabrak, saya pusing. Tapi saya nggak kesurupan. Tapi saya pusing-pusing mual begitu. Ketabraknya bukan ketabrak seperti orang ketabrak motor. Kalau orang ketabrak motor kan sakit. Ini kayak kesenggol begitu. Memang saya pernah kesenggol. Waktu saya kesenggol, saya rada-rada mual pening gimana. Tapi saya nggak sampai kerasukan. Tapi ada orang yang ketika ditabrak begitu dia kerasukan. Nah, apakah ini settingan atau apa? Nah, itu masih menjadi misteri dalam pencarian saya ini. Kadang-kadang saya suka meneliti hal-hal seperti itu. Apakah ini menggunakan hal-hal magic atau hanya pura-pura begitu? Kita belum tahu begitu. Masih dalam kajian saya. Terkenal lah ya. Banten itu terkenal. Sebelum almarhum itu turun ke Banten, Sukabumi semua, itu Bang, perdukunan itu seperti warung, Bang. Jadi ini jarak berapa meter udah ada lagi gitu. Itu ceritanya. Jadi almarhum itu dulu memberantaslah perdukunan ini. Gara-garanya waktu itu berebut Lipo, Bang. Lipo Karawaci Tangerang. Jadi Lipo Karawaci Tangerang itu tanahnya dimiliki oleh Haji Muslih. Sebelum dipegang sama kuasa hukumnya sama almarhum suami saya, itu semua orang kalau survei tanah aja di sana mati, Bang, di tempat, Bang. Beneran ini serius. Nah, setelah kuasa hukumnya dipegang sama almarhum, baru. Nah, lawannya almarhum dulu Hillary Clinton, Bang. Tuh. Salah Bang tahu. Jadi ya, tapi saya belum tahu persis lah kebenarannya. Saya juga nggak berani mengatakan itu benar atau apa. Yang intinya untuk hal-hal seperti itu, memang saya sampai sekarang itu masih melakukan kajian-kajian. Kadang-kadang kalau saya iseng-iseng, saya tonton begitu. Apakah benar itu adalah memanggil arwah, kemudian arwah itu dimasukin ke badan seseorang sehingga dia mengalami eksorisme gitu, melalui manifestasi gitu, seperti itu. Belum tahu juga itu, karena ini juga sesuatu hal yang masih saya kaji seperti itu. Sebenarnya dunia roh yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Karena saya banyak melihat tuh orang tuh pura-pura gitu. Contoh misalnya ketika ada orang
Saya nonton videonya sendiri nih, dibaptis. Nah, ketika dia dibaptis, wah dia, aku adalah ini. Orang bohong apa gimana? Itu masih dalam penelitian saya gitu. Karena saya pengen tahu betul yang dimaksud dengan dunia roh itu yang sebenarnya originalnya itu seperti apa. Begitu. Karena kalau kita baca di dalam Injil, memang ada orang-orang yang kerasukan setan. Contohnya orang gila di Geraza. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang gila di Geraza, itu kan apa-apa ditabrakin, itu kan dirantai apapun putus. Begitu kan? Nah, seperti apa manifestasinya ketika itu? Nah, saya pengen tahu persis yang sekarang itu masih terjadi sampai sekarang itu seperti apa. Karena saya banyak melihat saya nggak mau sebut namanya lah, tapi saya masih meragukan. Ya, ada yang dia bercerita begini segala macam, saya masih meragukan. Saya kasih satu aja namanya, contoh namanya langsung. Ada seorang yang dulu dia itu mantan dukun atau segala macam, namanya itu Ki Gendeng Pamungkas. Nah, terus dia sekarang namanya pendeta siapa Daud gimana gitu. Cuman kalau saya perhatikan video-videonya, terus terang saja saya pribadi, saya belum yakin dengan omongannya. Benar. Saya belum yakin. Soalnya kalau memang benar aslinya dari sana, Bang, kalau menurut saya, Bang Edis ya, nggak tergetar hati kita sebenarnya. Tapi kalau sama-sama hidup Tuhan di dalam diri kita, contohnya di Bang Edis, sama saya, itu kita darah kita sebenarnya ngomong, Bang, Roh Kudus di dalam diri kita ngomong. Yang saya tahu ya, kayak bahasa roh. Contohnya bahasa roh, saya juga masih belajar ya, Bang, ya, di Kristen gitu loh. Saya rasa kalau bahasa roh itu sebenarnya Tuhan sendiri yang mempelajari saya, kalau saya tahu. Itu saya tidak menyangkal begini Moms Rahel, begini. Saya itu tidak pernah menyangkal dunia roh, dunia seperti itu, karena Alkitab kita bercerita tentang itu, begitu loh. Cuman yang betul-betul yang real, yang bukan mengada-ngada, yang bukan settingan, itu yang seperti apa? Itu yang saya cari sampai sekarang, begitu. Iya benar. Kalau orang betul-betul dia kerasukan, biasanya dia itu akan membawa pesan-pesan. Ada yang cerita sama saya, tapi saya nggak lihat langsung. Jadi ada seseorang. Nah, seseorang ini dirasukin setan. Nah, waktu dia dirasukin setan, itu suaranya itu ganti. Suaranya berubah. Persis seperti setan yang rasukin itu. Nah, cuman saya belum pernah lihat langsung, tapi dia ceritanya begitu. Jadi ada seseorang namanya perempuan ya, seorang ini perempuan, dia kerasukan. Waktu dia kerasukan itu, contohnya kerasukan kalau orang Batak itu namburunya misalnya begitu. Nah, suaranya itu berubah jadi suaranya sang arwah itu. Dia kalau ngomong sehari-hari nggak begitu suaranya. Nah, cuman saya belum lihat langsung begitu. Cuman ceritanya begitu. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan kerasukan atau seperti apa? Nah, itu masih dalam pengkajian saya. Pembelajaran ya, Bang. Kita terus masih dalam menggali. kajian saya seperti itu. Benar, Bang Edis. Ya, kalau saya sih ajaib Tuhan itu sama saya, Bang. Istilahnya menemui saya gitu ya. Dari yang memang saya cuman bilang gini sama almarhum dulu. Saya sakit tuh, Bang, ceritanya. Saya bilang gini, udah jadi suami sih ya. Terus saya bilang, "Pah, coba dong saya mau beliin Alkitab." Saya bilang gitu sama dia. Terus dia bilang apa? "Jangan, Mi, nanti kamu," katanya, "kalau kamu mengatakan kebenaran, dunia ini akan musuhin kamu. Semuanya kamu akan ditinggalkan orang tua kamu, saudara kamu, semua yang ada di firman itu." Itu sudah terjadi sama saya, Bang. Sudah terjadi. Akhirnya pas giliran papanya Dedek nggak ada tuh, berangkat ya, Bang. Semua keluarga bersatu gitu loh untuk supaya saya kembali ke keyakinan yang lama. Saya jawab gini, Bang. Saya bertemu Tuhan, saya di jalan yang terang bukan karena suami saya. Tapi saya melihat figur Tuhan Yesus ada di dalam diri dia. Dialah yang menjalankan firman Tuhan. Saya bilang gitu. Orang yang benar-benar pakai tubuhnya itu, firman Tuhan itu benar-benar melekat di dalam tubuh dia. Saya bilang. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menemui saya. Dia datang kepada saya pada waktu itu, ceritanya, "Bang, saya sakit." Entah saya sakitnya itu apa, saya nggak ngerti. Cuman saya untuk ke kamar mandi aja saya merangkak, Bang. Dia panggil Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, tolong saya." Terus saya nggak berhenti antara tidur dan enggak. Turunlah Tuhan Yesus dari foto ini, Bang.
turun dia langsung menemui saya. Dia bilang apa sama saya, bangun kamu, saya udah di kubangan bang, kubangan kuburan, saya pegangan tiang-tiangnya aja udah nggak bisa bang. Terus dia pakai kain apa bang, saya nggak ngerti, pokoknya dia pakai gitu, dia ulurkan tangannya, kamu bangun, dia bilang, pegang tangan saya bangun bang, jalan. Itu pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan. Terus keduanya bang, saya berjumpa kembali waktu itu kalau nggak salah ulang tahun saya. Waktu itu juga saya dalam penderitaan karena papanya Dede kan udah berangkat kan. Saya ada pergumulan yang memang kayaknya sedih banget gitu loh. Kayaknya saya nggak mampu untuk bisa ngelewatin perasaan saya gitu kan. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke saya. Sama keluar dari sini, antara tidur dan enggak bang. Terus dia ngomong sama saya, kita ada di atas langit bang Edis. Dia pangku, saya ada di paha kanan Tuhan Yesus sendiri. Pipinya dia sama pipi saya bang sebelah kanan itu bersatu. Orang banyak banget manggilin dia bang. Dia bilang gini, tuh Tuhan gitu bang di langit. Kayak terbang-terbang gitu. Tuhan, dia bilang dia manggil saya. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang ke saya, lihatlah itu manusia itu banyak memanggil saya. Tapi kata dia telinganya gini, saya tidak mendengar dia. Doa kamulah yang saya dengar. Itu Tuhan Yesus ngomong sama saya bang. Terakhir ketemu ketiga kalinya saya peluk. Saya ada di belakang pinggang dia bang. Nah, yang pas aku di atas langit itu bang, saya di paha kanannya, di kaki kiri ada 2 orang. Dan itu orang Muslim, dia setia banget sampai hari ini bang. Apapun, walaupun dia sudah jelas bahwa saya ini kayak gini, dia nggak pernah meninggalkan saya sampai hari ini gitu loh. Banyak juga penderitaan dia gitu loh. Jadi dia ada di kaki Tuhan berdua itu. Namanya itu Pak Nakrim dan Pak Yusuf gitu loh. Dia orang PSI, partai PSI. Terus dia bilang, kalau memang ibu ini yang dijawab doanya, saya ikut ibu ini. Dia bilang, Tuhan ngomong gitu kan. Tapi itulah yang hidup sebenarnya sampai hari ini. Jadi itulah yang, apa yang dia katakan itu semuanya nyata gitu, terbukti. Itu Tuhan Yesus. Baiklah. Jadi aku tuh bang, kalau ngomongin Tuhan ya bagaimana menuntun saya sampai hari ini. Air mata saya nggak pernah berhenti. Karena Tuhan benar-benar ajaib gitu. Tuhan itu benar-benar mengasihi saya. Sampai hari ini dia menopang saya gitu loh bang. Dengan segala kekurangan saya, dengan segala kebodohan saya mungkin gitu loh. Kalau Bang Edi sih saya salut. Bang Edi sekolah ya kan. Enggak, saya bilang saya sekolah. Enggak. Iya. Saya nggak pernah sekolah, nggak pernah ke sekolah teologian. Saya belajar otodidak saja. Cuman pengalaman saya itu menuntun saya memang mencari hal-hal yang betul-betul orisinil begitu. Karena saya memang mendapati ada terlalu banyak versi dan saya dapati juga hal-hal yang memang dikarang-karang seperti itu. Itulah yang membuat saya sekarang itu berpikir memang betul-betul saya pegang ujilah segala roh begitu. Jadi kalau ada cerita-cerita tentang penglihatan seperti itu, memang saya harus mengkajinya secara detail seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya hidup bang, kalau saya sendiri versinya gitu. Saya nggak pernah, kalau kita bilang, tetap yang kita pegang itu Tuhan sendiri gitu loh. Jadi kalau umpamanya ada orang, sering kan kita bertemu sama teman, bahwa dia itu begini-gini, bahwa apa gitu. Saya bilang selalu gini, saya nggak tolak dia. Saya selalu bilang gini, Tuhan yang akan berbicara sama saya, Bapak yang akan ngomong sama saya. Saya nggak perlu bahwa ini salah, firman itu di sini tertulis salah gitu loh. Bahwa ini sudah diubah, tidak. Dia sampai hari ini menuntun saya. Saya mendengar suaranya bang, saya menjumpai dia. Jadi saya tidak mau terpengaruh oleh siapapun. Tapi bagi saya, kalau memang besar Tuhan di dalam diri Bang Edis contohnya, itu ada getar saya itu terasa gitu loh dalam tubuh saya gitu. Mungkin Bang Edis juga sama gitu kan. Jadi saya tuh mungkin mata saya mungkin bisa buta lah ya, nggak melihat. Tapi hati saya bersama Tuhan, saya melihat satu persatu manusia di muka bumi ini gitu loh. Itu Tuhan berikan sama saya bang, hikmat itu. Akhirnya saya berpikir, padahal saya sebenarnya secara bagaimana saya dulu gitu kan, saya nggak, kalau orang Jawa bilang nggak seumpama mungkin ya bang, nggak sepadan lah gitu. Siapa saya gitu. Tapi karena begitu Tuhan mengasihi saya juga mengasihi Tuhan dengan segala kekurangan saya. Tapi itu kejadiannya sudah berapa tahun yang silam itu, Bu? Kejadian apa bang?
Bang Edis? Kejadian Anda berpindah dari akhirnya Anda sampai meninggalkan Islam dan menjadi Kristen itu? Ada sekitar 20 tahun. Udah 20 Tapi tahun. saya Itu masuk udah lama gereja, ya. pokoknya yang ke gereja gitu ya Bang. Tapi kita pelayanan aja gitu, melayani orang Muslim. Tapi kalau ke gerejanya sendiri setelah papahnya Dede dibaptisnya 4 tahun yang lalu Bang. Jadi dia udah kritis Bang, udah mau berangkat gitu, dia ngomong, kamu berangkat di sana, dia bilang gitu kan. Nah, kemana? Saya bilang, kebetulan ada sering mengunjungi kita Pendeta Markus Pardede, dia punya gembala di GPDI Babelan Bang. Akhirnya dia nyuruh saya ke sana Bang, itu sama adik saya, adik Anggi bapaknya si Rahel ini, Stokul gitu. Jadi saya ke sana gitu loh. Akhirnya ya saya dibaptis gitu loh. Nama saya itu Esther Bang, dinamain sama Pendeta Markus Nama Pardede. baptis itu ya. Iya. Baiklah. Oke lah, maju terus lah. Moms Rahel, maju terus pelayanannya Semangat ya. juga buat Bang Edis, tetap rendah hati, tetap libatkan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Tuhan memberkati Bang Edis beserta pelayanannya. Saya salut sama Bang Edis. Sama-sama. Pokoknya anak muda kayak Bang Edis tuh yang membuka mata hati manusia ini, menuntun dari gelap ke tempat yang terang, itu jarang sebenarnya Bang. Tapi saya dukung Bang Edis, tetap rendah hati, itu aja. Oke, makasih banyak Moms Rahel. Baik. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sehat selalu, salam buat keluarga. Ya, makasih ya, saya turunkan. Ya, sama-sama Bang Edis. Ya, sama-sama. Ya, itulah teman-teman ya. Tapi teman-teman, memang kita tetap harus meneliti ya, meneliti, jangan misalnya kita langsung mempercaya bulat-bulat. Kita harus betul-betul meneliti. Saya begini teman-teman ya, saya tidak menyangkal sama sekali dengan dunia roh, dunia magis seperti itu, karena memang itu yang ada tertulis dalam Alkitab seperti itu. Cuman kita betul-betul harus meneliti perbedaan pendapat yang adalah orisinilnya. hal yang wajar. Karena Jangan kita sampai tidak terjadi masalah mengingkari ya atau bahwa ada perdebatan. banyak sekarang Karena itu sebab hal-hal yang manusia seperti itu yang kita tidak dapat seperti yang saya berpikir ceritakan seperti tadi ya. Tuhan. Teman-teman bisa nonton